Menurut gue ini jadi salah satu film jokan yang paling fun sih di past few years ya. Jadi kemarin gue baru aja nonton Ghost in the Shell. Jadi bercerita tentang dimana ada suatu penjara gitu ya. Ada berbagai napi lah. Nah suatu hari mereka kedapatan beberapa orang baru gitu ya yang masuk ke penjara ini. Pas ada anak baru ini tuh mulai banyak kejadian-kejadian janggal gitu yang terjadi di penjara ini. Dan fatalnya sih malah bikin banyak orang mati gitu ya. Kita ngikutin segerombolan napi yang ada di sini. Gimana cara mereka menghentikan kutukan apalah yang menghantui sel-sel penjara ini gitu. Ini salah satu film Indonesia yang cukup gue tunggu-tunggu ya. Walaupun sebenarnya gue sengaja nggak banyak mencari tahu sebelum gue nonton. Jadi gue tuh cukup kaget pas gue nonton itu. Ini porsi komedi cukup banyak. Basically genrenya itu horror komedi ya. Disclaimer dulu, kayaknya yang pengen gue bahas itu banyak spoilernya. Visual effect dari adegan gore-nya itu gue cukup suka. Walaupun di beberapa ada yang agak rough, tapi masih bisa dinikmati banget. Over the top, cuma at the same time funnya itu di situ. Banyak banget adegan mengagetkan yang bikin gue ketawa ngakak. First act-nya yang cukup strong. Jadi kita dari awal nonton tuh udah kehook gitu. Adegan satir yang emang kita udah tahu lah itu ngarah kemana gitu. Dan menurut gue cukup berani juga ya, karena apa yang mereka ingin sampaikan tuh belak-belakan aja gitu, nggak ada yang berusaha untuk disembunyikan. Salah satu yang pengen gue highlight tuh emang desain dari mayat-mayat si napi ini ya, cantik banget. Kinda reminds me of beberapa adegan di film The Silence of the Lambs, seriesnya Hannibal, sama The House That Jack Built. Tubuh orang yang udah dimutilasi segala macam tuh dibikin cantik banget gitu, kayak karya seni. Itu gue suka sih. Jajaran castnya juga actingnya bagus-bagus banget, especially Abimana, Bram Palari gitu ya. Terus Aming, aduh jujur screen time-nya Aming kurang banget. Gue berharap banget karakter Toke ini bisa dieksplor lebih gitu. Soalnya emang di sini Aming totalitas banget, bahkan dengan screen time yang cukup singkat pun membekas gitu karakter dia. Tapi menurut gue ada satu hal yang mengganggu banget bagi gue. Sebenarnya mungkin penting gak penting gitu ya. Ini kan harusnya film thriller slasher gore gitu ya. Cuma gue ngerasa saat adegan kekerasan, especially pas Jeffrey ini pertama muncul, diliatin kayak kepala sipir yang galak mengatur penjara ini dengan kekerasan. Dia membawa pecutan yang dia gunakan untuk menyiksa napi-napinya ini gitu. Diliatin kalau misalnya ada kayak sebongkah logam bulat yang agak pipih gitu ya. Jadi kebayang gak sih kalau misalnya lu dicambuk pakai itu, sakitnya bakal gimana? Cuma sayangnya ada tuh adegan dia cambukin Abimana itu bak tapi nggak ada visible scar sama sekali. Jadi semua adegan pas lagi disiksa berantem di film ini, cipratan darah itu nggak ada, bahkan kayak bruises itu nggak ada, kecuali pas lagi adegan kematiannya gitu ya. Menurut gue sangat disayangkan sih, karena kalau misalnya case-nya si Jeffrey ini, yang tadinya gue pengennya karakter ini memberikan efek yang cukup mengerikan every time dia muncul on screen, jadi itu gue nggak terlalu peduli gitu jujur. Ya udah, toh dia juga ngegebukin orang, nyiksa orang tuh nggak ada kelihatan konsekuensinya apa. Jadi menurut gue agak disayangkan, apalagi again ini film thriller horror yang kayak pengen emphasize di gore-nya gitu ya. Komedi sih cukup oke, cuma emang ada beberapa jokes yang di gue hit or miss. Tapi ya itu emang kayak gue aja ya, soalnya kayaknya audiens yang lain tuh cukup enjoy gitu. Seisi bioskop banyak yang ketawa juga sih. Tonton Ghost in the Shell di bioskop-bioskop terdekat.